Masih di channel FMD Gria, salam Sivers. Jackbot, Iya, sekarang Jack, kita akan ngebahas tentang salah satu objek di daerah Kerawang. ngebahas lagi. Tapi sebelum kita nge-review tentang objek tersebut, kita tahu dulu nih Kerawang ini apa. Wah, mantep. Kerawang itu salah satu kota Iya. yang punya jasa cukup besar untuk negeri ini. Apa Jack, Pak? Karena menunjang dari ibu kota Jakarta, menopang. Waduh, keren. Kita keren. sama-sama tahu bahwa Kerawang selama ini menjadi lumbung padi nasional dan sekarang bertransformasi menjadi kota industri. Oh ya? Itu terbukti dari beberapa kawasan industri yang berkembang yang ditopang atau disupport oleh pemerintah setempat untuk memudahkan para investor menginvestasikan modalnya membangun industri manufaktur. Wih, banyak kawasan industri tuh di situ. Akhirnya sekarang ini banyak industri turunan juga bisa menikmati tersebut. Iya, Jack Pam. Kalau sudah ada kawasan berarti yang lain Ikut bertumbuh. bertumbuh. Pengen tahu lebih jauh tentang objek yang akan kita review? Yuk sama-sama kita lihat. FNB Gria, salam Sivers. Sivers. Oke Sivers, sekarang kita masuk di sesi tour untuk objek. Di sini Jalan Raya Sing Intersing Kerawang. Di sana ada exit tol ya Pak Budi ya? Betul sekali. Di sana itu ada kawasan bisnis, ada beberapa hotel yang cukup besar, ada Resinda Hotel yang lokal di sini. Kemudian ada beberapa dealer mobil baru. Ya. Nah, sebagai gambaran, dealer mobil baru ini akan menjadi captive market kita apabila rekan-rekan Sivers ingin menggunakan ini sebagai bisnis body paint. Yuk, kita lihat ke dalam, cek. Waduh, lega sekali. Ini lega bener ya. Ini lebar muka berapa ya, Jack Budi? Lebar mukanya 53 meter. 53. Jack. Ke sana, ke dalam? Sananya 43 meter. Nah, bisa dibayangkan kalau ini adalah bentuk bangunan yang sudah existing dan akan sangat menghemat besar untuk kos kita membuat properti. Jadi bukan hanya tanah, ini udah siap pakai. Kita lihat, stolnya begitu luas ya, bisa memuat banyak. Dan ini 2 lantai loh. Dua lantai. Ya? Ini di lantai 2-nya, Jack. Oke. Lantai bawah ada lantai 1-nya. Nah, kedua-dua lantai itu bisa digunakan sebagai ruang produksi. Nah, ini kita lihat beberapa kelengkapan dari area ini untuk sebuah bisnis body paint. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada open Ya. dengan merek Blautem ya. Kemudian di sebelah kanan nanti kita lihat nanti teman-teman Sivers itu ada ruang tunggu dan ruang pendaftaran servis. Di sebelah kiri saya itu apa Bang Jack? Ini ada office, Jack. Office, oke. Kemudian ada gudang sedikit Gudang part. untuk part ya. Oke. Gitu. Nah, ini juga udah disiapin buat loading partnya. Tapi ini semua adalah yang sudah existing. Jadi kalau ke depan itu akan ada perubahan layout, itu tinggal disesuaikan dengan bisnis yang akan dilanjutkan. Betul sekali, Jack. Dan Gitu. ini konstruksinya pakai baja ini, Jack. Ini nggak goyang, Jack. Nggak goyang nih. Waduh, mantep. Coba saya goyang-goyang ya. Nggak goyang lu. Coba kalau lu digoyang lu bisa kan, Jack? Wah, ini bisa digoyang ternyata. Kalau ini nggak bisa nih. Ya. Keren ya. Jadi tidak hanya tanah, tapi bangunan ini pun sudah sangat layak pakai. Ya, udah tinggal ngelanjutin aja sih. Lanjutin aja. Ya, Betul. kecuali memang apabila desain layoutnya masih belum mengakomodir kebutuhan bisnis ke depan, itu bisa disesuaikan. Kita juga siap untuk jadi advisor ya untuk bisnis ini. Insya Allah kita bisa bantu. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman yang merasa punya duit banyak, pengen investasi, kadang-kadang suka bingung nih, ada dana tapi tidak tahu tujuan investasinya buat apa. Nah, untuk itu channel ini akan mengarahkan teman-teman yang punya kondisi seperti itu. Yuk kita lihat lagi yang lain yuk. Sivers. Ayo Sivers. Nah, Sivers kita lihat open. Ini open. Jack, lu mau dirubah warna gak nih? Kasih tahu nih. Ini lu bisa dicat nih. Ini ada alat untuk missing cat. Nah, ada alat musuhnya nih. Di sini sudah ada alat cat sendiri ya. Ngomong-ngomong, Jackbot, ini kalau jadi dilepas apakah berikut fasilitas ininya?
Oh iya, jadi kalau ini dilepas dan terjual, ini sudah including dengan 2 open mobil yang ada di sebelah kanan saya. Oh, jadi bisa menghemat jauh dong. Ih, harganya berapa Jack? Satu Jack. Oh ya, Tapi dengan sekali beli, iya. sudah dapat itu semua. Dan Aduh. nggak pusing untuk pesennya. Masa sih? Iya, pesennya kan butuh waktu lagi kalau kita beli baru. Belum installment ya? Itu benar Belum sekali. uji coba kelayakannya ya? Berapa biayanya Jack? Aduh, ternyata Jadi investasinya bisa hemat nih kalau pakai ini nih. iya. Jadi teman-teman sudah banyak selling point ketika teman-teman tertarik dan membeli bangunan ini. Ini ya. perlu juga diketahui, kapasitas tolnya ini kalau atas bawah ya full, dengan mobil passenger car seperti ini bisa sampai 200 unit mobil loh. Dan apabila nanti ternyata berkembang bisnisnya dan dibutuhkan space baru, kebetulan saya akan coba bantu untuk rekan-rekan Shivers untuk mengakuisisi yang di sebelah kiri kita ya. Oh iya, ada Kurang lebih 1.600 meter 1.600. ada tanah kosong yang juga siap diakuisisi. Nah, itu jadi value lagi tuh. Belum tentu ada yang kayak gini. Lokasinya pas, strategis, dan jarak dari Tol Kerawang the best banget pokoknya. 1,7 kilo. Boleh catat. Sivers. Gimana Jackwood? Ini, Apa kita lihat? ini bangunan apa aja kira-kira? Jadi Ini bangunan gini. apa? Di atas ini salah satu fasilitas yang diberikan bagi karyawan nih. Kalau kita pengen usaha kita sustain, kita harus mikirin karyawan itu sebagai aset. Ini Betul salah sekali. satu fasilitas yang dikasih. Betul. Jadi rekan-rekan Shivers sudah dibantulah bagaimana mengelola sebuah bengkel yang baik untuk skala bisnis yang medium up. Yuk kita lihat. Iya apa sih Bajunya kamu kebuka. itu? Nah ini loh. Buka. Buka ya? Iya dong. Cintai kebersihan. Oh iya, iya. Oke. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Betul sekali. Nah, ini ruang istirahat untuk para karyawan. Ada siapin fasilitas dapur, ada kulkasnya, Meja makan, Jack. ada meja makan. Wih, jarang-jarang loh ada meja makan. Ini kayaknya betah juga kalau kita jadi karyawan. Nah, ini buat ruang istirahat. Kalau ada apa rekan-rekan karyawan mungkin kurang enak badan ya, disiapin. Ini sih luar biasa ya yang punya bisnis awal ini ya. Memikirkan karyawan. Betul. Karyawan adalah aset. Jadi Betul. betul-betul harus dijaga dan Dijaga. dikembangkan. Betul. Luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman membeli bangunan dan tanah ini sudah tinggal nerusin, Jack. Iya, paling enggak value atau culture yang bagusnya udah bisa langsung diterusin tanpa harus mikirkan konsep baru. Betul. Mungkin sederhana ya, kayak kelihatan konsep. Tapi kalau kita benar-benar meng-create, itu enggak sesederhana yang diucapkan mulut sih. Betul. Dan ini akan lebih mudah karena sudah ada, tinggal diimprove. Tinggal running. Dan saya dan Jackwood siap loh mendampingi selama setahun untuk jadi advisor. Free. Di mana lagi kalau bukan di Channel F&B FB Griat Shivers. Sekarang kita mau kemana nih, Jack? Kita sekarang ke lantai 1 dari bangunan ini. Kalau tadi lantai 2, ini lantai 1. Nah, di lantai 2 tadi kita udah menyebutkan bahwa di samping bangunan ini ada tanah kosong yang siap diakuisisi. Siap akuisisi ya. Jack. Tapi ini untuk apabila terjadi develop bisnis kan? Betul, betul. Oke. Ini 1.600 meter. Luas juga ya. Luas juga. Keren banget. Silakan, Jack. Makasih. Oke, silakan. Luas juga ya. Gede, Jack. Gede. Jadi bener 200 unit mobil sih nampung. Lihat. Coba lihat tuh. Iya. Coba Jack shoot, Jack. Keren kan? Coba tuh. Coba Jack Budi lari keliling lapangan untuk menghemat waktu dan tenaga. Salah. Kalau olahraga tidak menghemat waktu, Jack. tapi menyehatkan. Lihat. Dimensi tiang-tiangnya, Jack. Ini sekitar menurut saya ini 50 cm kali 50 Lebih cm. kali. Coba ini gaya menghitung dengan itu ya, dengan masa kecil ya. Ternyata 60 cm. 60 cm. Iya, soalnya ini 60 cm. Dulu waktu kecil kan ngukurnya gini. Iya. Setiap tiang itu luasnya 60 cm nih, ya, lebarnya. Ini sih kalau ngelihat dari susunan struktur beton, ini memang mampu menahan beban yang cukup besar ya. Jadi nggak usah khawatir tentang konstruksi ini. Ini betonnya bagus. Karena jarak rentangnya ini rentang ideal. Iya. Ya. Gitu. Gede banget ini, gede banget. Ini bisa dilihat nih rentang idealnya nih. Struktur ini. Ya. Oh, Jack. Ini usia bangunannya berapa tahun, Jack? Ini baru. Jadi start mulai pembangunan itu 2008. 2010 itu jadi baru mulai start operation.
Ya. Jadi kalau dihitung dari 2023 Berapa, Jack? ya baru 12 tahun. 12 tahun lebih ya. 12 tahun lebih lah, dan ya. 13. Gitu ya. Ya, artinya standar bangunan 13 tahun lah ya. Kalau bangunan sendiri udah lebih dari itu ya, karena starting kan 2008. Tapi kan dari proses pengerasan tanah mulai awal konstruksi awal. Jadi masih 12 tahun ya. Baru sebentar. Jadi ke depannya ini masih usia pakainya masih cukup panjang Ya. dengan standar kelayakan. Betul, betul. Salam Shivers. Nah, rekan-rekan Shivers tadi, Jack Budi, kan rekan-rekan Shivers tadi sudah ngelihat review objek kita yang di Kerawang. Kerawang, Mbak. Nah, sekarang saya coba mau bahas dari sisi 4P. 4P. Apa 4P, Jack? Kalau dalam ilmu ekonomi pemasaran itu dikenal dengan 4P. Tapi untuk kita tambahin satu nih. Jadi Kan kalau jadi 5P. 5P. Kalau 4P yang pertama itu kan ada produk, ada price, kemudian ada place, tempat, kemudian ada program. Nah, kalau Oke. kita tambahin people. Nah, ya. Teman-teman, ini Jack Fahmi lebih sure untuk yang begini. Bisa aja, Cik Budi. Jadi gini, kita coba bahas satu-satu. Kalau produk kita bisa bisnis apapun di situ bisa. Ya. Kita mau nulisin body paint-nya bisa, Betul. kita mau bikin retailernya bisa, Bisa. mau bikin rumah sakit Pratama bisa, klinik Bisa. Pratama. Betul. Kita mau bikin resto kuliner bisa, dan kita mau bikin logistik juga bisa. Jadi Nah. produk jasa itu kan. Betul. Oke. Betul. Sekarang kita lihat dari sisi price. Kalau lihat dari pertemuan Kerawang seperti ini, Ya. maka range price-nya itu cukup lebar, Jack Budi. Lebar nih maksudnya apa nih? Nah, jadi kita bisa ngambil segmen yang low price, yang kita harga jualnya murah, ke segmen yang murah, atau Ya. kita mau main ke atas juga bisa. Jadi range-nya lebar. Karena konsumen yang murahnya ada, yang middle-nya ada, kita mau bikin yang bagus sekalipun juga ada. Karena beberapa dealer dari ATPM itu punya body paint juga yang memang price-nya cukup tinggi, dan itu segmennya tetap ada. Iya. Tetap ada. Ingat, sudah including open Sudah mobil. open mobilnya udah ada. 2 unit ya. Jadi kita tinggal running. Betul. Nah, Jack Budi, ini Iya, Jack. kan lokasinya kan dekat dengan jalan tol. Dengan Betul sekali. 1.200 unit per jam Per perlintas, artinya potensi crash itu ada. Kita sih tidak mendoakan, Ada potensi ada ya. potensi. Jack. Ada Kita tidak mendoakan, tapi apabila terjadi, bisnis kita ini akan Ya. mempunyai peran untuk membantu orang yang kena musibah. Betul. Yuk kita lihat Tayangan berikut ini. Siang, Pak. Kenapa, Wah, Jack? ini di depan ada konsumen klien kita, Pak. Mobilnya kecelakaan, Pak, di Oh, ya? tol Kerawang Barat. Oh, berapa unit yang terlibat? Katanya sih kecelakaan beruntun, Pak. Oke. Salah satu yang kecelakaan ini datang untuk meminta tolong, Pak. Karena jarak dari tempat kita ke Kerawang Barat ini berdekatan, maka dia datang Jadi ke sini dirujuk dulu. ke sini sama petugas Iya, jalan tol. Ini, Pak, makanya. Itulah selling point Pasti yang karena tadi, kurang Pak. berhati-hati nih dalam berkendara dan Iya. tidak menaati rambu lalu lintas ya. Kayaknya begitu, Pak. Yuk kita temuin lihat, dulu. Pak. Yuk. Tinggal dulu deh. Repotin aja kamu, Cek. Sabar ya, Pak ya. Enggak dong, ini kan bisnis. Betul. Jadi di mana ada kesulitan, di situ ada peluang bisnis. That's right. Jack Fahmi. Di situ, Pak. Oh iya. Selamat siang, Bapak. Dengan Pak siapa? Oh iya, saya Patra, Pak. Aduh, saya turut prihatin atas kecelakaan yang terjadi Pak Patra. Oh iya, Pak. Maaf. Tapi Bapak nggak usah khawatir, mobilnya akan kita tangani. Selanjutnya nanti masalah teknis sama Pak Budi. Mobilnya apa, Pak? Toyota, Pak. Oh, Toyota. Itu Bapak yang accident bagian depannya aja, yang atau Kebetulan belakang sih, Pak. oh belakang? Iya, ditabrak. saya. Ditabrak dari belakang. Iya. Oh, Ada asuransi tapi kan? Ada, Pak. Bisa dibantu, Pak, sekalian asuransi. Pasti. Kita juga kerjasama dengan banyak rekening asuransi kok. Oke. Bapak tenang Makasih, aja. Pak. Ya, Bapak tenang aja. Oke. makasih ya, Pak. Oke, Makasih, Pak. Makasih ya, Pak Budi ya. Pak Budi tolong dibantu ya. Oke. Sip. Shivers. Inilah salah satu momen bagaimana di balik kesulitan orang yang terjadi musibah, kita bisa menempatkan diri untuk membantu dari bisnis kita. Kayaknya gitu ya, Cik Bud. Betul sekali. Pak, sabar ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Udah, selesai. Pak, sabar ya. Kan Terus kemudian kita mau bicara dari tadi kan sudah ya, price sudah, terus ke place ya. Sekarang kita place. Place ini kita ambil contoh. Kebetulan kita ada di salah satu
pool taksi yang cukup terkenal ya. Kenapa perusahaan ini memilih place di sini, Jack Budi? Pasti ada Karena gini, dia berstrategi itu membuat poolnya ada di banyak tempat. Karena tujuannya adalah untuk mengcoverage areanya lebih bagus. Nah, kebetulan place dari tempat yang kita review tadi yang Jack yang Shivers sudah lihat, itu adalah mengcoverage area Kerawang dan sekitarnya. Kita lihat captive marketnya ya, ada traffic yang 1.200 unit per jam di tol Jakarta Cikampek, terus kemudian rekpol ya sampai 10.000 unit per tahun. Jarak dari tol ke lokasinya cuma 1,7 km. Itu artinya coverage areanya itu benar-benar sudah memadai gitu. Nah, kita lihat captive marketnya ya, ada traffic yang 1.200 unit per jam di tol Jakarta Cikampek, terus kemudian rekpol ya sampai 10.000 unit per tahun. Jarak dari tol ke lokasinya cuma 1,7 km. Itu artinya coverage areanya itu benar-benar sudah memadai gitu. Nah, terus kemudian kita lihat dari program. Nah, kalau programnya ini gampang karena ini bengkel sudah running, atau seandainya pun mau dibikin bisnis yang lain, programnya nggak terlalu sulit. Betul. Karena memang sudah bertumbuh di daerah sana. Dan yang pasti kita dampingin selama setahun. Free. Nah, yang terakhir, people. Rekan-rekan Shivers, apabila kita memulai sebuah bisnis atau melakukan operasional sebuah bisnis, ada baiknya kita mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat di tempat bisnis kita berada. Begitu juga dengan kearifan lokal yang berlaku. Nah, untuk itu, saya akan mengajak rekan-rekan Shivers untuk mengetahui budaya lokal dari masyarakat Kerawang. Mari kita ikuti tayangan berikut, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, baik rekan-rekan Shivers. Saat ini saya, Fahmi dan Jack Budi sedang berada di Sanggar Seni Purnamasari, pimpinan dari Pak Jono. Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang kesenian Bapak ya. Ini Bapak kesenian ini mulai aktif sejak tahun berapa, Pak? Tahun 83. Oh, 83 ya. Iya. Oh, udah luar biasa lama juga ya. Pak, apa aja bidang kesenian yang sampai saat ini Bapak masih pertahankan dan budayakan, Pak? Saya yang pertahankan ya, seni calung, seni degung, terus upacara adat, ya, jaipongan, wayang golek, apa aja, organ juga ada. Udah lebih modern ya? Iya. Kalau yang Bapak mainkan barusan sebentar ini apa nih namanya nih? Ini kendang. Oh, ini kendang. Kendang jaipong. Oh, ini kendang jaipong. Iya. Ada berapa perangkannya? 1, 2, 3. Yang gede ini namanya apa? Yang gede ya gendang gede aja. Oh, gendang gede. Kalau yang ini? Ini rentung, ini kulanter. Oh, ini kulanter. Iya. Ini asli Jawa Barat atau asli Kerawang? Asli Jawa Barat, Kerawang pokoknya. Kerawang ya. Ya. Oke, rekan-rekan Shivers. Ini salah satu seni yang masih dipertahankan oleh budayawan-budayawan lokal yang keseharian masih menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Kerawang yang masih juga melestarikan budayanya. Ya. Kita rasanya patut untuk memberikan apresiasi ya atas dedikasi beliau ini. Bapak usia berapa sekarang, Pak? Umur 72. 72. Dari umur berapa Bapak menekuni? Ini dari sekolah kelas 3. Kelas 3. Jadi kurang lebih usia 10 tahun lah ya. Iya. 10 tahun. Ya, luar biasa. Udah 60 tahun lebih. Kalau SD kelas 3. Kelas 3 ya. Udah 60 tahun. Belajar kendang, belajar melatih calung, udah biasa kalau pentas keluar. Oke. Jadi saya megang kendang dulu. Oh. Bapak belajar ini dari guru seni atau dari orang tua? Dari orang tua emang seni. Oke. Yang bikin golek, ajeng, topeng ada, kakek saya, ubi saya. Tapi guru saya ada, tapi nggak guru sih, lihat aja saya melihat. Oh, ngelihat aja. Berarti udah bakat Bapak ini memang ya. bakat seni. Bikin gendang bagaimana saya lihat,
Enggak, apa cara enggak. Bikin calung saya lihat. Oh, Bapak sampai saat ini juga memproduksi alat-alat Iya, seni. Oh, calung nggak. Iya, luar biasa, betul. rekan-rekan Shivers. Kita terinspirasi juga ya. Jadi beliau ini bukan hanya sebagai pelaku seni budaya, tapi juga membuat alat-alat seni itu, Pak ya. Iya, iya. Iya ya. Selama ini pemasarannya kemana, Pak? Suka ada yang datang ke sini. Oh. Ada ke Bengkulu, ada Sampai ke Bengkulu? Tangerang. Oh. Wah, kalau Jawa Barat mah udah kenal saya. Iya, tadi kami juga tahu Bapak juga setelah searching di Google ternyata mudah sekali menemukan. Dan ketika kami tanya Banyak dari sih, beberapa ya. tempat langsung diarahkan ke sini. Iya. Padahal kalau kita lihat kan lokasinya agak sedikit masuk ke dalam gang ya. Iya, Tapi memang nama Bapak ini udah melekat identik dengan budaya seni di Kerawang. Oke Pak, kita lanjutin bincang-bincang kita yang singkat ini Pak ya. Selama ini hambatan Bapak apa dalam menjalin profesi sebagai seniman ini Pak? Kalau hambatan sih ya banyak ya hambatannya. Apa yang kira-kira yang paling besar? Paling personil, ya kedua ya gitu dah hambatannya. Ada kalau manggil harganya juga nggak setimbang ini. Ya apa tuh namanya harga jawaban ini baik tuh. Kemarin nggak ada yang mau panggil ke Subang, Jogja, saya ke Jogja tuh Jogja. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan itu harapan Bapak dari kesulitan Bapak mengenai pengelolaan finansial atau keuangan untuk menggerakkan Sanggar Tari ini kayaknya perlu diberi bantuan penyuluhan manajerial barangkali Pak ya. Iya. Jadi intinya juga adalah bahwa peminat kesenian ini juga semakin menurun. Iya. Mungkin perlu bantuan promosi dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah Karawang. Bagaimana bisa menghidupkan kembali seniman-seniman seperti Pak Jono ini. Karena biar bagaimanapun beliau ini punya jasa untuk melestarikan budaya lokal asli Karawang dan budaya Indonesia. Baik Pak Jono, saya rasa cukup bincang-bincang kita. Saya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu. Saya berharap mudah-mudahan ada respon positif dari dinas terkait ya, yang akan merespon dari konten saya ini dan akan membawa manfaat buat bukan cuma buat Pak Jono dan keluarga, tapi buat masyarakat Karawang. Mudah-mudahan Bapak membantu saya. Amin, amin, amin. Mohon doanya Pak ya. Kita permisi dulu biar Bapak sehat panjang umur, biar bisa lestari juga nih budaya lokalnya. Baik teman-teman Shivers. Sampai jumpa ya. Salam Shivers. Nah rekan-rekan Shivers, itu tadi bincang-bincang singkat kita. Semoga bisa membawa manfaat lebih baik buat pelaku seni yang memang harus dapat perhatian khusus ya Budi ya. Betul. Dari pemerintah daerah ya. Dan ini jadi bagian inspirasi kita bukan hanya dalam bisnis komersil tapi juga melestarikan budaya bangsa. Jangan sampai nanti kita baru ribut ketika diklaim sama bangsa lain. Betul. Tadi kita sudah ngomong produknya sudah, price-nya sudah, terus kemudian apa namanya place-nya sudah, ya, programnya sudah. Nah sekarang tinggal people nih. Budaya Kerawang itu adalah bagian dari Indonesia yang terkenal dengan ramah dan tekun dalam menuju sebuah profesi pekerjaan. Betul. Ini modal yang sangat bagus sebagai aset dalam sebuah bisnis. Lumbung pangan. Lumbung pangan terkenal itu kan ya. Ya, kalau tidak ada dedikasi yang tulus dari para petani, nggak mungkin Kerawang jadi tumbuh jadi lumbung padi nasional. Betul sekali. Kalau tidak punya etos kerja yang bagus, tidak akan bisa bertransformasi menjadi kota industri. Yang sekarang ini. Nah, artinya sumber daya manusia di sekitarnya akan memudahkan kita untuk menjalankan bisnis yang kita pilih tempatnya di lokasi tersebut. Betul, betul. Betul sekali Jack Pami. Jadi saya rasa ini kesempatan terbaik bagi rekan-rekan Shivers yang kreatif tentunya nih. Shivers, kreatif. Kesempatan terbaik bagi rekan-rekan Shivers untuk menentukan pilihan. Jika Anda ragu, silakan hubungi kami dulu. Kita berdiskusi panjang lebar tentang objek ini. Semoga menjadi inspirasi rekan-rekan Shivers untuk memulai bisnis ataupun berinvestasi yang sifatnya mengembangkan. Yang pasti hanya di channel FNB Gria. Salam Shivers. Oke, rekan-rekan Shivers, kita tiba di penghujung acara ya. Jadi kalau kita tadi sudah lihat reviewnya panjang lebar tentang objek yang kita tawarkan kali ini, kita bisa melihat ada satu tempat yang berada di lokasi yang cukup sangat strategis ya,
Ini kita berdiri di salah satu pengembang besar untuk properti yang jaraknya hanya 1 kilometer ya. Ke arah sana nanti juga masih banyak objek-objek pendukung untuk infrastruktur sebuah kota mandiri. Artinya tempat yang kita tawarkan ini sangat strategis. Bayangkan dengan luas tanah 2.400, jika kita kalikan dengan 13 juta lah, katakan 13,5 juta, maka nilai tanahnya itu menyentuh angka hampir di atas 25 miliar. Belum lagi ditambah bangunan yang kurang lebih sekitar 3.000 meter. Ya. Jadi total value-nya ini udah di atas Banyak. 30 ya, secara financial price-nya. Nah, terus kemudian potensi bisnisnya bisa dilakukan, pertama bisa meneruskan, punya peluang untuk meneruskan bisnis body paint yang udah ada. Kita akan bantu pendampingan selama proses tersebut selama 1 tahun. Tapi juga tidak terlepas untuk bisnis yang lain, Jack Budi. Ya. Ada klinik pertama ya. Betul. Terus kemudian distribution channel untuk online ya, paket-paket. Ya. Terus kemudian bisa juga untuk retail-retail besar, baik itu peralatan rumah tangga dan sebagainya. Juga bisa untuk supermarket besar. Iya. Ya, karena bawahnya bisa jadi stall parkir, atasnya bisa jadi toko. Itu beberapa potensi bisnis yang bisa dilakukan. Nah, saya berharap dari channel kita ini akan muncul pebisnis-pebisnis baru atau pebisnis yang sudah existing yang jadi lebih besar. Karena pasti tentunya akan berdampak bagus untuk ekonomi Indonesia ke depan. Kurang lebih gitu ya, Jack. Betul sekali, Jack Fahmi. Luar biasa. Jadi pastikan ikuti terus channel kami FNB Gria, tempat-tempat diskusi bisnis dari properti. Penjual untung, pembeli untung, yang pasti Bukan buntung. nah, itulah. Salam.